pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, langsung mau kita semua dari awal sampai selesai kita sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu. Kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Janji ya. Yuk kita mulai memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tanpa terima kasih Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Yuk kita berdoa, kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Semua sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bicara dengan pencipta kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih di pagi ini kami masih boleh berkesempatan bersekolah minggu. Meskipun kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan senang dengan kami. Tuhan, kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami dari awal sampai selesai hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, ayo anak-anak, mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk kita semua bangkit berdiri ya. Kita berdiri, kita buat gerakannya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Kanan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Oke, jadi sekarang kita mau jalan beserta Yesus selama-lamanya. Nah, kita mau agak sebelum lagu pujian lagi. Yesus爱我，我也爱你，就是这么简单。Oke, yuk kita angkat lagu pujian ini. Tetap berdiri ya. Yesus爱我，我也
kita mengasihi sesama kita begitu sederhana. Mari kita saling mengasihi. Oke, silakan duduk adik-adik sekalian. Oke adik-adik, saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Kebaktian Sekolah Minggu GMI Hosana Lubuk Pakam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, saat ini kita mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita mengerti firman Tuhan yang kita dengar. Yuk semuanya langsung undang bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hari ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bernyanyi menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, langsung punya sebuah pertanyaan untuk kalian hari ini. Sudahkah kalian berkata jujur hari ini? Seperti kalimat iklan ya. Kalimat apa ya? Mirip-mirip dengan kalimat sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Wah, kalau itu gampang jawabnya. Belum ataupun sudah. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, sudahkah kalian berkata jujur hari ini? Bagaimana kalian menjawabnya? Wah, jawabannya pasti banyak. Aduh, Lause, aku sudah berkata jujur. Aduh, aku tadi cuma bohong dikit. Aku bohongnya bohong yang baik, Lause. Dan banyak sekali alasannya. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita tentang kejujuran. Aku mau jujur. Yuk sama-sama dulu kita berkata, aku mau jujur. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar cerita ini. Di buku pelajaran Mandarin kalian juga ada. Penasaran? Yuk kita dengarkan ya. Nah, Alkisah ada seorang gadis. Gadis ini gadis Tiongkok ya, namanya itu Xiao Xiao. Nah, Xiao Xiao ini hidup sebatang kara. Dia tinggal bersama pamannya dan dia membantu pamannya bekerja. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba. Tidak banyak sih, hanya sedikit 1-2 ekor saja. Tapi itu pekerjaannya karena dia tinggal dengan pamannya, dia senantiasa membantu pamannya. Nah, dia akan pagi-pagi sekali membawa kambing dombanya itu jalan-jalan sampai ke tebing. Di sanalah mereka akan diberikan rumput. Di sana banyak rumput dan ada sedikit genangan air untuk minum. Nah, setiap hari pekerjaan si Xiao Xiao selalu ke tebing sana untuk menggembalakan dombanya. Nah, tebingnya itu dekat dengan hutan. Jadi tanamannya subur-subur. Jadi sering dia ke sana untuk menggembalakan kambing dombanya. Nah,
karena dia sendirian, dia selalu kesepian. Pada suatu hari, ketika dia sudah membawa kambing dombanya ke tebing, dia jalan-jalan ke tepi tebing, dia lihat ke bawah, dia lihat, aku selalu ke tebing, selalu kerja, nggak punya teman. Teman-temanku semua main, aku nggak bisa main. Tapi kemudian dia lihat orang-orang ada di sekitar tebing, dekat dengan tebing, sedang sibuk bekerja. Dia panggil, Ai, Ai, nggak ada yang dengar. Ai itu artinya bibi. Kemudian Aceh, Aceh, Aceh itu artinya paman, nggak ada yang dengar. Dia bosan sekali. Akhirnya dia pun mencari ide. Kalau aku bisa ajak mereka ke atas, aku jadi punya teman. Nggak lagi cuma sama kambing domba. Akhirnya dia pun ke tepi tebing, kemudian menyiapkan suaranya. Setelah selesai, dia pun berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, tolong." Wah, orang yang di bawah tebing mendengar teriakannya. Lalu mereka pun langsung melihat ke atas. Ada yang berteriak. Siapa yang berteriak itu? Ada yang berteriak loh. Iya, aku dengar. Katanya tolong, tolong, ada serigala. Coba bayangkan, serigala. Kalau kalian dengar kata serigala, kalian terkejut atau enggak? Pasti terkejut. Jangankan serigala, mama kita teriak ada kecoa saja kita langsung lari. Kecoanya nggak nampak, kita pun langsung lari. Naik kursi, masuk ke kamar, masuk ke dalam selimut di atas kasur. Nah, orangnya juga mendengar serigala, mereka sangat terkejut. Ayo, kita harus tolong si Xiao. Kalau nggak nanti dimakannya itu. Ayo, kita ambil peralatan kita. Mereka pun ambil peralatannya dan kemudian lari ke atas tebing. Nah, sesampainya di tebing, mereka langsung bertemu dengan Xiao. Xiao, kami capek sekali. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Kemudian, apa jawaban Xiao? Serigala? Mana ada? Loh, tadi bukannya kamu yang teriak? Enggak, bukan aku. Xiao berkata, bukan dia, tapi dia sambil menahan senyumnya. Bukan aku. Kemudian, loh, tadi aku dengar loh. Kemudian temannya pun berkata, mungkin kamu salah dengar. Akhirnya mereka turun kembali ke bawah. Dan Xiao merasa sangat senang. Senang kali, mereka semua naik. Berarti mereka peduli sama aku, mereka sayang sama aku. Senangnya aku ini. Kemudian tidak berapa lama lagi, semua orang kembali bekerja. Dan Xiao mulai kesepian lagi. Kemudian dia lihat, aduh, mereka kembali lagi. Aku maulah mereka datang ke sini lagi. Aku panggil lagi. Tolong, tolong, ada serigala. Kali ini benar-benar ada serigala. Tolong. Kemudian yang bawah pun mendengar. Xiao teriak lagi. Katanya kali ini benar-benar ada serigala. Jangan percaya, nanti dibohongi lagi. Enggak loh, dia ada di tepi hutan. Nanti serigalanya keluar, dimakannya si Xiao. Ayo kita naik. Mereka langsung mengambil peralatannya, mereka langsung lari ke tebing. Sampai ke tebing, mereka bertanya pada Xiao. Xiao, mana serigalanya? Mana serigala? Biar kami tangkap. Kembali, Xiao berkata kayak gimana? Buang, mana uang? Apa artinya? Enggak ada serigala. Tadi kamu yang teriak kan ada serigala kan? Aku tolong serigala.
Bokong lah, tuh bokong. Lu tadi bokong ya selesai ya? Bolo. Sudah, kita turun. Lain kali kalau dia teriak, jangan dengarkan lagi. Turun. Dan akhirnya mereka dengan marah turun lagi dan kembali bekerja. Karena mereka benar-benar mendengar Xiao berteriak, tapi Xiao berkata tidak berteriak dan tidak memanggil mereka. Akhirnya Xiao ditinggal sendiri. Kali ini Xiao puas. Mereka benar-benar sayang aku. Aku teriak, mereka langsung datang. Aduh, senang kali aku. Tiba-tiba terdengar suara. Suara apa itu? Suara apa itu? Ketika dia balik belakang, tolong! Dia berteriak dengan keras, tolong! Menurut kalian yang di bawah percaya? Mereka mendengar, anak ini nggak jujur, nggak usah kita hiraukan. Dia pasti hanya main-main. Yuk balik kerja lagi. Akhirnya tidak ada yang naik. Dan hop! Kalian tahu akhirnya? Saya yakin kalian sudah tahu akhirnya. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat manusia saja tidak suka dengan orang yang tidak jujur, yang berkata bohong, apalagi Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita. Ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nanti kalian baca sendiri selengkapnya ya. Nah, cerita ini tentang Kain dan Habel. Kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kalian kelas 2 dan kelas 3. Nah, anak Adam dan Hawa itu adalah Kain dan Habel. Kain pekerjaannya adalah petani. Kemudian Habel pekerjaannya adalah penggembala kambing domba. Ketika mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, si Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tangannya. Habel mempersembahkan anak sulung dombanya dengan lemak-lemaknya. Wah, dia mempersembahkan yang terbaik. Siapa yang dipilih Tuhan persembahannya? Tentunya Habel. Dan marahlah Kain di dalam hatinya. Dia marah kepada Tuhan, dia marah kepada Habel. Akhirnya dia ajak si Habel ke padang rumput. Yuk dek, kita ke padang rumput. Kemudian ketika di padang rumput, saat Habel lengah, dipukulnya si Habel. Kain memukul dengan keras si Habel dan akhirnya Habel mati. Kemudian Tuhan pun bertanya kepada si Kain, Kain, di mana Habel? Kalian tahu apa jawaban Kain? Aku nggak tahu. Emangnya aku ini penjaga adikku? Menurut kalian, Kain berkata jujur atau tidak? Tentunya tidak. Kain berkata bohong. Dia mengira bahwasanya Tuhan tidak tahu apa yang dilakukannya. Dan karena Tuhan tahu apa yang dilakukan Kain, walaupun tidak ada seorang pun tahu Kain membunuh adiknya, tapi Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan bertanya, Kain tidak jujur, Tuhan sangat marah kepada Kain. Dan Tuhan menghukum Kain. Apapun yang dia tanam di tanah tidak akan menghasilkan hasil yang baik, dan Tuhan mengusir Kain ke tempat yang jauh, yaitu di tanah Nod. Nah, adik-adik, bayangkan manusia tidak suka dengan orang yang berbohong. Tuhan juga tidak suka. Tuhan sukanya dengan anak yang jujur. Maukah kita menjadi anak yang jujur? Nah, kalian jawab dalam hati. Ingat, kita harus jadi anak yang jujur pada diri kita sendiri, orang lain, dan Tuhan.
Walaupun tidak ada orang yang melihat kalian, tapi ingat, ada Tuhan yang melihat kalian. Ada Tuhan yang melihat kita semua. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kalian harus ingat, kita harus berkata jujur. Karena walaupun semua orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, kita kembali buka Alkitab kita. Kita mau lihat ayat hafalan kita. Ada di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ya, Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi, berkata tidak jujur itu adalah perbuatan yang jahat. Manusia tidak suka, Tuhan tidak suka. Jadi kita harus membiasakan mulut kita untuk berkata jujur, tidak bohong. Karena Tuhan tahu apapun yang ada di hati manusia dan pikiran manusia, walaupun orang di sekitar kita tidak tahu. Tuhan tahu ku duduk atau aku berdiri. Tuhan tahu pikiranku dari jauh. Tuhanku maha tahu. Nah, sudah siap untuk berkata jujur mulai hari ini? Sama-sama kita jawab, saya siap. Sudah siapkah kita berkata jujur mulai hari ini? Saya siap. Nah, kita harus belajar menjadi anak jujur. Kita harus berkata pada diri kita sendiri, aku mau jujur. Karena Tuhan selalu melihat kita. Bagaimana Lause kalau misalnya aku telanjur tidak jujur? Kalau kalian telanjur bohong, tidak jujur, akui kesalahan kalian dan pelajaran untuk jujur. Sudah siap ya untuk berkata jujur? Ya, kita siap, kita mau jujur. Sama-sama kita katakan sekali lagi, aku mau jujur. Yuk adik-adik, kita kembali berdoa, kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan membantu kita menjadi anak yang jujur. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk berkata jujur. Karena kami tahu Tuhan melihat segala perbuatan kami. Ajari kami Tuhan agar kami terbiasa berkata apa adanya, berkata jujur. Kami mau menjadi anak yang jujur. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat adik-adik, kita harus berkata, aku mau jujur. Sampai jumpa lagi. Oke anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tentang apa? Ayo, aku mau jadi anak yang jujur. Oke? Ya, Lause juga mengharapkan, apalagi Tuhan Yesus sangat mengharapkan kita semua menjadi anak-anak yang jujur. Yuk, kita bernyanyi satu lagu pujian, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur.
berkata tidak jika tidak, ku mau mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku mau melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku mau mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku mau melakukan yang sebenarnya. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja kita semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita berdiri, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Yuk, mari semua lipat tangannya, tutup matanya. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，记着赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。阿门。Oke, 小朋友们再见，kita jumpa lagi minggu depan di sekolah minggu. Dadah, Santi 祝福你们。